Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Virginia Andrali Puspadi dengan NIM F0402251045. Dan nama saya Ardian Gunadi dengan NIM F0404251011. Kami dari kelas SE 07.2 dari kelompok C3 dan di sini kami akan melakukan praktikum mandiri dengan tema kepolaran. Let's get started. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mendemonstrasikan sifat dipol. Untuk secara visual, kami akan membuktikan bahwa molekul air atau H2O bersifat polar dengan memiliki dua kutub muatan atau dipol melalui interaksinya dengan muatan listrik statis. Yang kedua, menganalisis polaritas zat untuk membandingkan dan mengklasifikasikan berbagai cairan rumah tangga seperti air, minyak, bensin, larutan gula, larutan garam, dan air sabun berdasarkan sifat polar atau non-polar mereka yang diuji dengan muatan listrik statis. Yang ketiga, memahami gaya antar molekul untuk mengamati aksi gaya dipol-dipol yang menyebabkan pembelokan aliran air. Langkah percobaan yang pertama, bolongkan tutup botol mineral. Tidak perlu besar-besar, cukup kecil saja. Yang kedua, tuangkan air ke dalam botol. Selanjutnya, gosok penggaris plastik ke rambut kering selama minimal 15 hingga 20 detik untuk membangun muatan listrik statis. Alirkan air hingga aliran air sangat kecil dan stabil atau laminer, dan dekatkan penggaris yang sudah dimuati ke aliran air tanpa menyentuh. Selanjutnya, untuk larutan gula, ulangi langkah 1, yakni menggosokkan penggaris plastik rambut kering, dan langkah 2, membuka keran air hingga aliran air laminer menggunakan aliran larutan gula. Lalu yang ketiga, menggunakan minyak sayur, ulangi langkah 1 dan 2 menggunakan aliran minyak sayur yang sangat kecil. Selanjutnya yang keempat, bensin, lakukan dengan sangat hati-hati dan minimalisir uap. Ulangi langkah 1 dan 2 menggunakan aliran bensin. Selanjutnya uji yang kelima, air sabun. Ulangi langkah 1 dan 2 menggunakan aliran air sabun. Dan yang terakhir, larutan garam. Ulangi langkah 1 dan 2 menggunakan aliran larutan garam. Memasuki sesi pembahasan, praktikum ini mengeksplorasi hubungan antara struktur molekul dan responsnya terhadap medan listrik eksternal. Yang pertama, air biasa yang merupakan polar dan pembelokan. Hasilnya, aliran air membelok ke arah penggaris bermuatan. Molekul air atau H2O adalah molekul polar karena perbedaan keelektronegatifan yang besar antara oksigen dan hidrogen. Ini menciptakan momen dipol permanen, yakni kutub negatif dan kutub positif. Ketika penggaris bermuatan didekatkan, sisi positif dari molekul air akan mengorientasikan diri dan tertarik ke muatan negatif penggaris, menyebabkan seluruh aliran air membelok, yang merupakan gaya dipol-dipol. Yang kedua, minyak dan bensin merupakan non-polar. Hasilnya, aliran minyak sayur dan bensin tidak membelok, atau hanya sedikit sekali. Nah, minyak atau trigliserida dan bensin atau hidrokarbon sebagian besar terdiri dari molekul non-polar. Molekulnya simetris atau perbedaan keelektronegatifannya kecil, sehingga tidak memiliki momen dipol yang signifikan. Oleh karena itu, mereka tidak mengalami tarikan yang kuat dari muatan statis pada penggaris. Yang ketiga, perilaku larutan, polaritas dan ion. Yang pertama, larutan gula, polar atau non-elektrolit. Larutan gula akan membelok seperti air biasa. Molekul gula atau sukrosa sendiri sangat polar dan larut dalam air tanpa menghasilkan ion. Larutan ini mempertahankan sifat dipol polar dari air. Yang kedua, larutan garam, polar atau elektrolit. Larutan garam akan membelok dengan tarikan yang sering kali lebih kuat daripada air murni. Lalu larutan garam, polar atau elektrolit. Larutan garam akan membelok dengan tarikan yang sering kali lebih kuat daripada air murni. Hal ini karena garam atau NaCl di dalam air terdisosiasi menjadi ion Na+ dan Cl-. Ion-ion bermuatan penuh ini sangat kuat berinteraksi dengan medan listrik eksternal, yakni dari penggaris, sehingga meningkatkan tarikan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, air sabun. Meskipun air sabun secara keseluruhan adalah larutan polar yang didominasi oleh air, molekul sabun bertindak sebagai surfaktan, yakni agen penurun tegangan permukaan. Surfaktan ini secara agresif memecah ikatan hidrogen atau gaya kohesi antar molekul air yang menciptakan tegangan permukaan atau lapisan kulit air.
Karena tegangan permukaan air rusak oleh sabun, aliran air menjadi sangat tidak stabil dan kurang kohesif. Gaya tarik lemah dari muatan statis pada penggaris menjadi tidak cukup untuk membelokkan keseluruhan aliran yang sudah lemah dan terpecah secara molekuler. Gangguan tegangan permukaan mendominasi efek polaritas. Dan yang terakhir, memasuki sesi kesimpulan, bahwa dapat disimpulkan, respons suatu cairan terhadap muatan listrik statis secara langsung mencerminkan struktur molekulernya dan kekuatan gaya antar molekulnya. Cairan yang responsif atau yang membelok adalah polar, dan cairan yang tidak responsif atau tidak membelok adalah non-polar, kecuali jika ada zat pengganggu struktural yang kuat, seperti surfaktan. Sekian praktikum dari kami. Terima kasih.